Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Ikhwatu iman, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah di siang hari ini kita hadir di majelis yang mulia di bulan Ramadan yang merupakan karunia terbesar kesempatan kita untuk banyak mengabdi kepadanya. Tidak ada yang bisa kita bawa pulang kecuali amal ibadah kita. Kedatangan kita di masjid ini tentu adalah kebaikan, dan Allah akan lipat gandakan kebaikan itu untuk kita. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, panglima kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman, tentu hati kita harus bahagia. Ya. Serius harus bahagia. Bertemu dengan bulan Ramadan yang boleh jadi orang lain tidak merasa bahagia. Tapi kalau hati kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, banyak kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Ini penting. Pertama, tentu ada kewajiban. Dan itu jangan dianggap sebagai beban. Kewajiban puasa yang Allah wajibkan untuk kita yang mengaku diri kita beriman, merupakan karunia, Pak. Keberkahan. Karena apa? Orang yang berpuasa itu akan memperoleh kebahagiaan yang orang lain tidak rasakan. Barangkali ya, yang kita rasakan setiap hari, kita akan sangat bahagia di saat kita meneguk minuman yang pertama. Dan itu tidak akan dirasakan, Pak, oleh orang lain yang tidak berpuasa. Jadi kita bersyukur tuh. Allah memberikan kebahagiaan lewat puasa kita. Di samping puasa ini memang didikan dari Allah untuk kita. Agar kita menjadi insan yang muttaqin, insan yang bertakwa. Karena apa? Di dalam puasa bukan hanya hadir kelaparan kita. Rasa lapar bukan hanya itu. Rasa haus bukan hanya itu. Tetapi Allah sedang mendidik kita untuk merasakan dan mendidik menjadi orang-orang yang bersabar, karena sesungguhnya sabar itu adalah bukti keimanan kita. Jadi ingat, puasa yang kita lakukan akan mendidik kita menjadi orang yang bersabar. Kenapa? Karena meskipun tidak ada yang tahu, kita tetap tidak akan pernah minum, tidak akan makan. Karena apa? Kita yakin Allah itu tahu. Dan itulah bukti keimanan kita. Jadi pertama, bulan Ramadan sangat istimewa. Karena apa? Karena kita hadir ada puasa, dan puasa banyak membawa kebaikan untuk kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk sholat. Sholat apa? Sholat malam. Yang boleh jadi di 11 bulan yang lain kita alpa dari sholat itu. Tapi di bulan Ramadan kita dididik dengan sholat malam lewat sholat tarawih. Maka ingat sahabatku sekalian, saudaraku sekalian, carilah masjid yang sholat malamnya agak panjang pelan. Jangan cari yang cepat. Ya. Cari supir yang agak slow, tapi hati-hati. Bacaannya tartil. Karena apa? Karena membawa keselamatan kita. Jangan yang buru-buru.
Karena apa? Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat, aktivitas kita adalah doa-doa yang kita panjatkan. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa. Sujud kita doa, tahiyat kita doa, semua doa. Maka perhatikan betul apa yang kita baca. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ini kan semua doa. Pahami artinya. Mumpung waktunya masih lama. Karena disitulah letak kekhusyuan kita. Maka janji Allah kepada orang-orang yang khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang mukmin itu. Orang siapa? Orang mukmin yang siapa? Yang khusyuk di dalam salatnya. Maka kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun, ulaika humul warisun alladzina yarasunal firdausa hum fiha khalidun. Allah mendidik di bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang mewarisi surga Firdaus lewat salat-salat kita. Karena sesungguhnya salat itu diperintahkan Allah agar kita ingat kepadanya. Kalau kita baca di dalam surat Toha nih contohnya. Innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jelas. Tujuan sholat itu bukan ngejar target. Bukan yang penting tercapai jumlahnya. Tapi untuk mengingat Allah. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka kekhusyuan kita ternilai seberapa lama kita ingat Allah di saat sholat. Gampang ukurannya. Jadi kalau kita sholatnya masih ingat-ingat dunia, ya, ingat kerjaan yang lain, lupa dengan Allah, ini tandanya kita sholatnya sudah kurang kekhusyuannya. Khusyuk adalah kesadaran kita sedang sholat dan kita ingat Allah betul. Maka coba perhatikan kalimat-kalimat yang dibaca, itu salah satu di antara cara agar sholat kita khusyuk. Ini yang kedua pelajaran di bulan Ramadan. Pelajaran yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah. Sedekah adalah amalan yang dirindukan oleh orang yang sudah meninggal. Bayangkan Pak, kita tahu. Kok kita tahu? Ya karena Allah mengabarkan untuk kita. Allah menyampaikan untuk kita. Mereka orang-orang yang sudah di alam barzakh sana ingin kembali ke dunia. Bukan untuk puasa, bukan untuk salat. Tapi fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Untuk bersedekah. Jadi sedekah itu pahalanya Pak, luar biasa. Apalagi di hari Ramadan. Ingat, 3 amalan istimewa yang sudah kita sampaikan. Yang keempat, amalan yang terbaik lagi di bulan Ramadan adalah Iqra'ul Quran. Ada yang 1 tahun lupa buka Quran. Di bulan Ramadan kita dipaksa, ya minimal di masjid-masjid mulai terdengar tuh tilawatil Quran. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kan dorongan-dorongan. Ya kan? Dan membaca Al-Quran itu istimewa loh Pak. Apapun yang bersentuhkan dengan Al-Quran itu mulia. Contoh. Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan istimewa dan memiliki kemuliaan? Karena di bulan Ramadan turun Al-Quran. Sahrul Ramadana unzila fihil Quran. Hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas. Di bulan Ramadan turun Al-Quran. Maka mulia tuh bulannya. Yang kedua. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dikejar-kejar sebagai orang perindu Allah. Yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa dia lebih baik daripada 1000 bulan? Karena di malam itu ada turun Al-Quran. Jadi Al-Quran itu istimewa Pak. Jangan sepelekan. Serius, jangan sepelekan. Gunakan HP kita untuk membaca seayat 2 ayat, memahami Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai bacaan sesungguhnya, tapi hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan.
sebagai petunjuk. Maka nanti akan saya saksikan contoh di akhir. Bahwa banyak orang yang tidak paham. Sementara Allah sudah memberikan petunjuk kepada Al-Quran. Petunjuk di dalam Al-Quran. Tapi kita tidak memahaminya. Contoh yang sepele. Sepele. Luar biasa di malah ini. Apa tuh? Contoh talak. Banyak yang tidak paham tuh. Talak. Itu ada surat khusus. At-talak. Ya ayuhan nabiyu idza talaqtumun nisa. Gitu kan? Diawali dengan begitu. Itu menjelaskan tentang mekanisme bagaimana seorang suami atau istri kalau terpaksa harus menempuh jalan itu. Ayat pertama menjelaskan salah satu contohnya. Kenapa kita perlu membaca Al-Quran dan Al-Quran menjadi pegangan kita? Ayat pertama menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pelajaran untuk kita semua. Wahai Nabi, kalau ingin engkau mentalak istri-istrimu kan begitu. Sama untuk kita. Terpaksa harus itu lakukan. Maka ada mekanisme. Mekanisme pertama, seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya. Bahkan harus dilarang keluar dari rumah itu. Ini talak satu, Pak. Pelajaran. Jadi nggak bisa ada seseorang yang kemudian tidak cocok dengan istrinya. Lalu kemudian udahlah kamu pulang saja dulu ke tempat orang tuamu. Ini pelanggaran syariat. Di dalam Al-Quran tadi dikatakan zalim. Ini kan kepahaman kita dengan agama. Karena kita baca. Tolong balik baca Al-Quran. Benar kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang akan kalian pegang keduanya, kalian akan selamat. Tidak akan pernah celaka. Kitabullah Al-Quran wa sunnatan nabiyyin, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali. Ini pelajarannya. Salah satu contoh kenapa kita harus baca Al-Quran. Talak. Ya. Jadi talak satu jatuh, itu nggak boleh itu orang keluar dari rumah. Itu harus ada di dalam satu rumah. Karena ayat selanjutnya menjelaskan betapa boleh jadi Allah akan mendatangkan hal yang lain. Ya kan? Talak satu tolong pelajari. Bagaimana mengembalikan orang yang talak satu tapi belum melewati masa iddah. Ini pelajaran penting untuk kalian-kalian, untuk kita semua nih. Yang punya istri. Apalagi yang belum nikah. Penting. Serius penting. Karena boleh jadi yang tidak paham. Dia akan melakukan pelanggaran. Dan sepanjang perjalanan berkeluarga boleh jadi berzina. Karena apa? Karena tidak sah secara syariat. Karena ketidakpahaman. Ya. Jadi kalau talak satu, itu masih satu rumah, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang yang talak satu, kemudian pergi ke rumah pertua, balik itu, tolong kasih tahu, nggak boleh. Gitu. Lalu bagaimana kembalinya? Ya, maka ada penjelasan yang dijelaskan oleh para ustadz. Kembalinya cukup berhubungan suami istri clear. Sebelum iddahnya jatuh. Ada masa iddah, masa tunggu. Maka di ayat yang kedua, kalau masa tunggu hampir habis, baru sampaikan mau diterusin atau mau diputusin. Kan begitu. Kalau diterusin dengan baik-baik, diputusin pun dengan baik-baik, tidak ada kemarahan di situ, Pak. Itu orang yang menggunakan syariat sebagai pedoman hidup. Di saat kemudian diputusin, di saat kemudian diterusin, maka kata Allah di dalam ayat yang terakhir yang ini ingin sampaikan, Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ini sering disampaikan orang-orang yang kepengen mendapat rezeki, gitu ya. Padahal ayat ini terusannya dari orang tadi cerita tentang masalah talak. Ya, jadi kalaupun pisah ya dengan baik-baik, kalaupun diteruskan dengan baik-baik, maka kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang melaksanakan proses seluruh syariat itu sesuai dengan tuntunan Allah, tidak perlu khawatir katanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ini pertama, ketakwaan. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa akan memperoleh bukan hanya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rizki min haitsu la yahtasib.
Ayatnya berkaitan dengan cerai di atasnya. Jadi nggak boleh khawatir, aduh nanti kalau cerai gimana, nanti kalau lanjut gimana, anakku banyak segala macam. Nggak perlu khawatir. Di saat orang bertakwa sesuai dengan sunnah Rasul, syariat, maka Allah yang menjamin. Pertama jalan keluar, kemudian yang kedua rizki min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, setelah jalankan itu sesuai syariat, kata Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukup itu segala kekurangannya. Allah tahu persis tuh kebutuhan kita. Jadi jangan khawatir. Syaratnya takwa. Maka ayat yang selanjutnya menjelaskan gitu ya, proses-prosesnya. Ini penting. Maka kenapa saya katakan di sini, Al-Qur'an itu penting menjadi bacaan plus pahami artinya, baca artinya kali-kali begitu ya. Karena itu adalah petunjuk kita menjalankan syariat hidup ini. Jangan kesibukan kita dengan dunia melalaikan dengan membaca Al-Quran. Nanti kita akan kecewa di kemudian hari yang harta dan anak-anak sudah tidak berguna lagi untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melupakan hakikat inti berpegang kepada sunnah Rasul, berpegang kepada Al-Quran, dan kita tidak tahu itu. Oleh karenanya semoga khutbah yang singkat ini, khutbah ya, ceramah yang singkat ini sekali lagi bermanfaat untuk saya pribadi, untuk jamaah sekalian. Mari bulan Ramadan dijadikan sebuah penyemangat untuk kita kembali ke Al-Quran, kembali melakukan amal-amal kebaikan. Yakin saja dengan takdir Allah, ya. Yakin saja dengan ketentuan Allah. Intinya lakukan sesuai syariat, hidup kita pasti bahagia. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Otak kita itu senantiasa hubungkan dengan Al-Quran. Contoh satu sedikit lagi. Kalau kita punya problem ekonomi, keuangan, banyak orang yang berpikir yang bisa menolong kita itu bank. Yang bisa menolong kita itu BPR. Itu kan pikiran kita. Karena pikiran kita tidak pernah terbungkus dengan syariat. Kalau terbungkus dengan syariat, maka yang akan kita cari adalah solusi, tetapi yang tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Di saat kita mencari solusi, katanya tadi sampaikan, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan rizki, Allah akan mencukupi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Terakhir gitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah di dalam ayat selanjutnya memberikan sebuah gambaran bahwasanya ya, memberikan sebuah gambaran Allah akan menjadikan segala kesulitannya itu kemudahan dan segala urusannya. Bayangkan. Intinya ada satu doang kuncinya. Serius. Kuncinya satu. Allah datangkan bulan Ramadan puasa agar kita bertakwa. Maka Allah janjikan. Yang pertama Allah berikan kepadanya jalan keluar dari sebuah masalah. Yang kedua Allah berikan rizki. Yang ketiga Allah cukupkan. Yang keempat Allah mudahkan segala urusannya. Mari kita sama-sama kejar bulan Ramadan agar kita dikategorikan menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita memperoleh janji-janji Allah yang sudah Allah sampaikan di dalam surat At-Talaq, dan jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak pelajaran hidup yang kadang kita lupa dan kadang kita melanggarnya. Kalau kita tidak membaca, tentu kita tidak akan pernah tahu ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, kemampuan dan semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai jalan hidup kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.